Selamat malam pemirsa, Anda bersama kami kembali dalam program NTV Prime Dialogue, saya Doni De Keizer. Hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Hari ini kami mengundang tamu istimewa, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri Pak Menteri. Makasih, alhamdulillah. Ya, Pak Kiai, hari ini umat Islam khususnya di Indonesia merayakan Idul Fitri secara serentak dan bersamaan. Momentum ini patut kita syukuri. Apa yang bisa Anda sampaikan? Pertama kita puasa bersamaan. Alhamdulillah juga kita lebaran bersamaan. Ini satu tanda-tanda kepemihakan Allah terhadap kita semuanya ya Kak. Kebersamaan itu penting. Ya. Kenapa harus kita berbeda kalau bisa bersama, bersatu ya Kak? Ya, jadi ini kita perlu syukuri ya para pemirsa dimanapun juga berada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ya agenda-agenda nasional kita ke depan juga itu penuh dengan kebersamaan, penuh dengan karismatik ya, sehingga kita menjadi pemersatu bangsa yang sangat kuat ya. Ya, ini soal kebersamaan Kiai perlu sekali sepertinya kita pupuk dan kita lestarikan. Dalam kaitannya dengan kondisi global, Indonesia menjadi bagian kondisi global, tentu kebersamaan perlu diperkuat. Apa pesan Kiai? Iya, jadi sekarang ini harapan internasional terhadap dunia Islam memang sepertinya sulit mencari bandingannya Indonesia ya kan, tanpa hendak membanggakan bangsa kita. Apakah ada negara di Timur Tengah yang bisa kita jadikan semacam idola ya untuk mengangkat martabat keumatan kita di sana? Di sana ada Israel menjadi faktor ya berbagai macam masalah ya kan, sehingga semua negara-negara tetangga Israel itu tidak bisa menikmati Ramadan, apalagi saudara-saudara kita di Palestina ya, termasuk juga Mesir. Semua negara-negara tetangga Mesir itu anggarannya itu tersedot untuk anggaran militer. Iya. Anggaran pendidikannya itu berkurang. Anggaran untuk bakti sosialnya juga berkurang. Jadi betapa penting untuk kita bersyukur di Indonesia ini, selain kita jauh dari pusat konflik yang namanya Israel, di kawasan kita ini juga artinya kita diwarnai oleh sebuah hegemoni yang sangat ideal. Tetangga-tetangga kita, negara-negara yang seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, bahkan Thailand, itu kita ada yang disebut dengan MABIS. Ya. MABIS itu artinya menteri-menteri agama di kawasan Asia Tenggara ini bersatu. Setiap kali ada event-event internasional, misalnya kita takbir bareng, kemudian juga rapat-rapat untuk penentuan satu Syawal, ya kita juga saling berkontribusi satu sama lain. Halo, bagaimana Indonesia? Jadi rupanya kita menjadi kiblat juga. Apa yang kita lakukan di Indonesia, walaupun juga ditentukan finalnya oleh mereka di sana, tapi referensi Indonesia ini jadi sangat penting. Iya, iya. Trendsetter kita itu di Indonesia sekali di Asia Tenggara ini. Bahkan mungkin nanti kita ke depan kita juga berharap Indonesia akan menjadi trendsetter. Apa yang dimaksud dengan trendsetter? Penentu kecenderungan masa depan. Artinya apa? Peradaban dunia Islam masa depan itu sepertinya memang akan bergeser dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Kalau kita bicara Islam di Asia Tenggara ya mau kemana kalau bukan Islam ya kan? 1/5 penduduk internasional itu, 1/5 penduduk Islam itu ada di Indonesia ya kan? Maka itu jemaah haji yang paling besar jumlahnya itu adalah Indonesia. Iya, iya. Nah, ini satu kesyukuran kita semuanya, karena walaupun kita jauh dari pusat lahirnya Islam, Makkah, Madinah, tetapi kita yang paling besar populasi. Dan mungkin juga kita paling nikmat untuk melakukan kegiatan Ramadan. Seperti di Istiqlal kemarin, memang banyak sekali orang-orang asing datang jauh untuk menikmati Ramadan di Indonesia. Jadi ini wisata Ramadan muncul satu istilah baru sekarang. Ya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita seagama Islam dari luar negeri itu sengaja datang ke Indonesia untuk menikmati indahnya Ramadan. Iya. Karena mereka tidak bisa menikmati indahnya Ramadan seperti di Indonesia. Nah, ini yang patut kita syukuri. Maka aku di sekitar hotel di sekitar Istiqlal penuh. Kenapa? Karena mereka itu ya ada itikaf terutama 10 terakhir Ramadan ya Kak. Masya Allah, dari daerah-daerah, biar dari luar negeri. Bahkan koran Hotel Borobudur itu ada tarik khusus untuk Ramadan itu ya. Artinya
banyak sekali orang-orang yang membooking untuk datang Ramadan dia di Indonesia. Ya. Karena di sini saya tanya juga, kenapa ada memilih Indonesia? Di sini kami merasa aman. Di negeri kami banyak sekali senjata. Di sudut-sudut jalan ada tentara, pakai senjata siap perang ya kan. Di sini kami nggak pernah melihat senjata. Kami nggak pernah melihat polisi di sekitar masjid. Di negeri kami banyak sekali tentara polisi kan. Ya, jadi betapa safe-nya kami di tempat ini. Pergi kemana-mana belanja tapi tidak ada kericuhan, tidak ada kekacauan, dan tidak ada ancaman. Nah, jadi rupanya ini yang menjadi nilai jual tersendiri di Indonesia. Padahal kalau kita lihat di kolom bumi ini, di kolom langit ini, negara yang paling plural, ya, negara yang paling ramai penduduknya, etniknya, pulau-pulaunya, kita kan 15.000 pulau, lebih dari 700 bahasa lokal, dan juga lebih dari 1.000 etnik. Tapi kok kita sepertinya paling rukun, paling kompak dalam kehidupan bermasyarakatnya ya kan. Ini memang satu keajaiban. Dari Sabang sampai Merauke, waktunya tuh ada 3 macam kan. Ada waktu bagian timur, selisih 2 jam dengan kita di Jakarta. Bagian tengah selisih 1 jam. Kemudian juga di Indonesia bagian barat ini, begitu luasnya, warna kulitnya pun juga berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Budaya saling berbeda satu sama yang, tapi kok bisa kita kompak? Ini berkataannya bahasa Indonesia, tidak ada dari ujung ke ujung orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia ini juga betul-betul menjadi bahasa pemersatu. Iya. Iya. Ya, artinya kita patut bersyukur Pak Menteri bahwa bulan Ramadan ini kan training rutin kita setiap tahun. Sebagai bangsa yang beriman dengan segala kepercayaan, umat Islam tentu diharapkan menjadi suluh dan teladan bagi umat yang lain. Nah, apa catatan Anda pelaksanaan umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Pertama ya, kita bersyukur selama bulan suci Ramadan ini kita aman. Tidak ada kegiatan-kegiatan kriminal yang menonjol, misalnya nggak ada kegiatan teroris, nggak ada kegiatan yang mengancam negara dan bangsa. Dan kita juga melihat sebelum Ramadan itu kan banyak banjir ya kan, longsor, tapi begitu Ramadan, seperti alhamdulillah ya, tenang ya, umat Islam itu melakukan kegiatan Ramadannya dengan baik. Nah, jadi ini sangat mengesankan buat kita ya, bahwa Ramadan itu tiba, betul-betul membawa rahmat. Semua umat, semua orang Indonesia itu berbahagia, berbangga. Even itu non-muslim ya kan. Dan ini juga tidak terdapat di negara lain, saya kira ya, bahwa di Indonesia pada saat bulan suci Ramadan ini kita tidak melihat restoran yang terbuka. Padahal itu kan hak asasinya orang untuk makan. Iya, Mereka tidak muslim ya kan. betul. Tapi rasa solidaritas keagamaannya teman-teman kita yang beragama non-muslim itu juga tidak mendemonstrasikan merokok di sembarang tempat. Misalnya di bus, di terminal, gak ada itu kita jumpai orang merokok. Restoran-restoran itu ditutup dengan kain hitam. Cuma kita lihat hotel-hotel di dalamnya mirip masjid. Mall-mall itu tiba-tiba pakai kerudung, semua penjualnya walaupun muslim. Kemudian dekorasinya itu ada Timur Tengah. Lagu-lagunya juga instrumentalia Islam ya. Terasa sekali Ramadannya, apalagi di daerah-daerah. Nah, ini ada yang menarik ya. Ada seorang peneliti dari Amerika ya, untuk penelitian doktornya, mengambil Ramadan di Indonesia. Dia orangnya berkebangsaan Saudi Arabia ya. Kenapa mereka itu memilih untuk melakukan penelitian disertasi di Indonesia tentang Ramadan? Karena ada yang terjadi di Indonesia tidak ada di negara lain. Yaitu apa? Di pedesaan-pedesaan itu, jam 3 malam, ada anak-anak seusia SD, anak kecil-kecil itu, bawa panci-panci bekas, pukul ya kan, bangunin sahur seluruh Indonesia. Iya. Itu nggak ada di tempat yang lain, di negara yang lain. Dan anehnya orang lain nggak marah, bahkan berterima kasih nak, terima kasih. Karena kan dilempari permen, dikasih kue ya kan. Jadi luar biasa. Fenomena seperti ini nggak ada di tempat lain. Yang kedua, fenomena mudik. Lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia, 152 juta warga masyarakat Indonesia itu akan mudik tahun ini. Karena kan tanggal 29 itu hari Nyepi, hari rayanya Hindu kan. Ya, kita tanggal 31 ini
hari rayanya Islam. Jadi bayangkan sampai diperpanjang masa liburnya kan dari tanggal 21 sampai tanggal 8. 21 Maret, eee sampai tanggal 8 April. Ya, luar biasa. Jadi ini untuk menghindari penumpukan kendaraan di jalur-jalur macet ya kan. Dan ini luar biasa. Nah, memang Indonesia itu punya kebudayaan tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Mudah-mudahan nanti keindahan-keindahan Indonesia ini bisa kita pertahankan sampai Iya. jauh. Ini yang menarik, Kiai, kalau kita bicara merayakan Idul Fitri, momentum berkumpul bersama keluarga, bangsa kita banyak sekali tradisi. Dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda, bermacam-macam. Tapi semangatnya sama. Kembali fitrah, kembali ke keluarga, dan memperkuat kembali silaturahim. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan tradisi yang dilakoni oleh bangsa kita ini sudah sekian lama ini, Kiai? Iya, di dalam pandangan sosiologi, Ya. keakraban sosial ini sangat penting untuk mengakrabkan sebuah hegemoni bangsa ya kan. Orang yang tidak pernah mudik, berarti dia tidak pernah melihat mengasah batinnya. Dia nggak pernah menengok tempat lekuk-lekuk tuh rumah yang pernah melahirkan dirinya. Dia tidak pernah menengok orang tuanya sudah tua atau mungkin juga menengok kuburan orang tuanya. Dia tidak pernah menengok musala tempatnya dia ngaji dulu. Dia tidak pernah melihat tempatnya waktu sekolah di SD. Nah, dengan adanya kegiatan mudik seperti ini, mereka bisa bernostalgia, oh di sekolah inilah dulu. Kembali ke akarnya ya. Sekolah anak, kan udah punya cucu di kota-kota kan. Di musala inilah Papa dulu belajar ngaji. Ini rumah kakek, ini rumah eyang dulu. Di sini sering main. Oh ini sawah. Di sini kita dulu suka mencakul sama almarhum bapak. Nah sekarang anak coba lihat, indahkan, oh iya. Jadi mengasah keakraban spiritual emosional itu dengan cara mudik. Nah orang yang tidak pernah mudik dikhawatirkan hatinya kering. Jadi kita itu pulang kampung seperti melakukan recharging baterai spiritual kita. Merecharge emosi keagamaan budaya kita. Karena kita bisa bersilaturahmi teman sama sepermainan kita dulu waktu masa kecil. Bukan main. Dan yang paling penting juga, ya terjadi peredaran uang potas masuk ke desa. Ratusan triliun menurut data Bank Indonesia. Ratusan triliun rupiah itu mengalir uang potas masuk desa. Maka pada saat itu muncul pasar kaget. Inilah waktu yang paling bagus untuk menyedot uang kuota masuk desa. Selama ini kan kota menyedot uangnya. Orang-orang kecil, uang cilik masuk ke kota. Coba kita lihat, ada bank pemerintah menyedot uang dari desa naik ke pusat, ya kan. Bank sentral kita kan di Jakarta, di pusat ya. Jadi uang-uang itu kita selot masuk ke pusat. Tapi pada saat lebaran seperti ini, uang-uang kuota itu kembali ke desa, ke desa. Jadi ini sirkulasi perekonomian yang sangat penting. Ya ini juga merupakan bagian dari upaya untuk hilirisasi ya, programnya Pak Prabowo itu kan. Hilirisasi itu bukan hanya membagi proyek ke desa-desa, tapi membagi uang cash juga ke desa-desa. Ya, konkretisasi yang paling konkret ya. Bawa sadakan tuh guru-guru SD-nya dulu yang masih hidup, betul kan? Membangun musala dulu tempatnya dia mengaji, merenovasi gubuk-gubuk rumahnya dulu terbaik ia dilahirkan. Ya, kemudian juga mungkin jalanan yang rusak itu dia berpartisipasi. Oh, yuk kita bangun jalan tuh, jalan desa. Ini jembatan beruntuk ini. Bagaimana kalau kita gotong royong untuk membangun? Jadi para pemudik itu memberikan kontribusi sosial terhadap masyarakat desa. Karena kalau itu semuanya harus dibangun dari APBN, APBD, kasihan tuh, nggak sanggup. Tapi partisipasi masyarakat ini juga itu melakukan gotong royong membangun masjidnya, rumah ibadahnya, membangun jalan raya, jalan desanya, membangun kekuatan itu, bahkan juga membangun. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keyser tengah berbincang dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Pak Menteri, Anda ini kan sebenarnya sejak dulu dikenal sebagai tokoh toleransi, tanpa banyak aksi lewat media sosial, tapi Anda sudah melakukannya itu secara nyata gitu. Dan kita berharap apa yang Anda ajarkan ini bisa mendarah daging kepada seluruh umat. Artinya bukan hanya di tataran seremoni. Apa yang Anda bisa sampaikan, Pak Menteri? Ya saya juga nggak tahu ya, kemarin juga ada
waktu kemarin itu ya ada 5 lembaga survei menempatkan kami sebagai menteri yang paling tinggi ya di dalam 100 harinya Pak Prabowo itu sama sekali kami tidak pernah melakukan hal yang eee, bagi saya itu biasa-biasa aja, belum berkeringat bahkan. Tapi penilaian masyarakat seperti itu mungkin karena kita bekerja sama ya, kekompakan di lingkungan Kementerian Agama untuk berangkat dari sebuah visi yang sama ya kan. Dan bagi kami semuanya teman-teman di Kementerian Agama ini punya karakter ikhlas beramal ya kan. Ikhlas artinya kita nggak usah berkuar-kuar, kita tidak perlu menepuk dada apapun yang kita lakukan. Cukup Allah yang berikan penilaian. Bagi kita itu kita melakukan apapun bukan karena ingin populer ya kan, tapi kita ingin melakukan bakti nyata terhadap bangsa tercinta kita ini. Dan itu juga pesannya Pak Prabowo ya, bahwa kita tidak perlu berkuar-kuar melakukan apapun yang kita akan lakukan. Biarlah masyarakat yang merasakan hasilnya, tidak perlu kita mendeklarasikan apa yang kita buat. Kita persilahkan masyarakat menilai apa yang kita lakukan. Nah ini yang kami pegang teguh apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita ini. Saya betul-betul saya juga appreciate ya. Saya suka dengan bekerja senyap itu ya. Bekerja senyap itu kan tanpa diganggu orang. Tapi ya akhirnya juga ya muncul juga ya karena itu mungkin rekayasanya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kami juga melakukan pembersihan-pembersihan di lingkungan Kementerian Agama ini. Tetapi itu kan tidak mudah. Resistensinya tentu tidak gampang ya kan. Betul. Bahkan juga saya secara pribadi juga muncul fitnah-fitnah macam-macam. Tapi bagi saya asal niat saya luhur, tulus, saya harus go ahead, saya harus pergi. Urusan hukum nanti kita selesaikan secara hukum, tapi yang jelas bahwa visi misi kebangsaan harus jalan, visi misi Kementerian Agama harus jalan, dan karakter pendirian kita juga harus jalan. Nah, saya pikir kalau kita sudah bekerja di atas jalan yang benar, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau bicara tentang kehidupan beragama yang harmonis, Indonesia bisa jadi teladan dunia, Pak Menteri. Tapi tentunya kita berharap itu bukan hanya di tataran seremoni saja. Artinya masih banyak saudara-saudara kita juga yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam menjalankan agama, ibadah atau keimanannya. Apa target Pak Menteri khusus soal ini? Ya, kami sangat concern. Makanya itu setelah kami melakukan pembenahan internal, maka kami roadshow ya. Kami tawaf ya, roadshow ke ormas-ormas. Apakah itu ormas Islam atau ormas-ormas yang lain. Sedang mungkin kami akan lanjutkan nanti sehabis Lebaran ini, kami akan kunjungi dengan pusat-pusat sekretariat pemberdayaan umat. Bukan saja umat Islam, tapi juga umat beragama lain. Karena Menteri Agama ini kan bukan Menteri Agama Islam ya, tapi Menteri semua agama, maka kami harus menampilkan keadilan. Dan Islam juga sangat menganjurkan keadilan itu kan. Jadi keadilan itu bukan berarti mengistimewakan sesuatu lantas menyepelekan yang lain, itu malah justru tidak adil ya. Ya. Tapi keadilan itu ada keadilan kuantitatif, ada keadilan kualitatif ya kan. Jadi dua-duanya falsafah keadilan ini kita harus jalankan di Kementerian Agama. Keadilan kumulatifnya juga harus dilakukan ya. Misalnya representasi umat Islam ini paling besar. Wajar kalau kita berikan semacam kekhususan juga terhadap umat mayoritas ini. Tapi juga umat lain juga hadir di samping umat-umat yang mayoritas ini. Maka itu pun juga kita tidak boleh ada pembedaan ya kan. Nah ini yang kita lakukan. Dan saya senang sekali karena kami didukung oleh semua pihak ya kan. Masyarakat kita juga, umat Islam terutama itu sangat penuh pengertian kalau kita juga respect terhadap kelompok-kelompok minoritas. Iya. Walaupun kita tahu bahwa nomenklatur di Indonesia itu tidak ada istilah mayoritas, minoritas. Bahkan Al-Quran sendiri juga kita tidak kenal istilah eklelia, ekfiria, mayoritas, minoritas. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya membunuh satu nyawa sama dengan membunuh nyawa semuanya kan. Menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi walaupun itu satu gelintir orang gitu kan. Ya man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a, itu ayatnya kan. Jadi saya senang sekali ya karena umat Islam di Indonesia ini sepertinya lebih matang ya kan. Dia tidak gampang cemburuan,
Pokoknya matang dalam arti punya toleransi yang sangat dalam ya Kak. Dan sama juga dengan teman-teman kita yang beragama lain. Walaupun dia tahu dirinya mungkin tidak selevel, sama jumlahnya dengan umat Islam yang lain, tapi percaya dirinya hidup sebagai warga bangsa, itu tidak pernah mengalami kendor gitu ya. Dia percaya diri. Nah ini kan kita perlukan. Berbangsa dan bernegara itu harus punya percaya diri. Supaya kita nanti bisa mempersembahkan prestasi kita kepada bangsa yang tercinta ini. Ya, jadi inilah yang kami jaga betul. Indonesia itu harus menjadi melting pot ya. Menjaga minoritas, mayoritas. Bagaimana mayoritas ini tidak melakukan anarkisme. Tapi bagaimana kelompok minoritas tidak melakukan tiranisme gitu. Iya, iya. Jadi anarkis dan tiran ini dua sifat yang tidak baik. Maka itu kita menghindari, jangan yang terjadi. Nah, alhamdulillah kita mengembangkan beberapa program di Kementerian Agama, termasuk yang lagi viral sekarang ini adalah kurikulum Cita. Sebetulnya ini sesuatu yang biasa ya, cuma mungkin cara saya mengangkatnya itu agak sedikit lebih konkret ya, bukan lagi mengawan-awan. Saya ingin ke depan ini bahwa terutama guru agama itu jangan mengajarkan penekanannya perbedaan, apalagi kebencian antara satu dengan yang lain. Iya. Kan. Jangan-jangan kita tidak sadar mengajarkan kebencian Betul. pada anak-anak kita yang masih kecil. Apa jadinya bangsa besar ini, yang plural ini, kalau sejak kecil, sejak dini anak-anak itu didoktrinkan dengan perbedaan. Perbedaan, ya. Mestinya kan kita mendoktrinkan persamaan. Jangan mendoktrinkan anak-anak itu dengan sebuah konflik. Iya. Nah ini sangat berbahaya. Dan kita juga perlu menancapkan suatu strategi ke depan bahwa yang kita akan wujudkan ini bukan hanya koeksistensi. Koeksistensi itu sama-sama kita eksis ya. Sama-sama hidup di dalam bumi bangsa Indonesia. Anda di sana, saya di sini, you di situ. Sama-sama hidup tanpa saling mengganggu. It's not enough. Tidak cukup. Kita harus ada ikatan seperti ikatan tasbih ya. Nah kita pertama ikatannya apa? Kita sama-sama Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Kita ini sama-sama anak cucu Adam. Apapun agama mereka, itu pasti anak cucu Adam juga. Iya, setuju. Yang kedua juga kita ada ikatan yang kedua namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bertelur di bawah Pancasila kan. Jadi semuanya kita punya hak dan kewajiban yang sama. Dan yang ketiga kita juga punya persamaan sejarah yang sangat panjang. Dijajah oleh penjajah terutama Belanda kan. Lebih 200 tahun lamanya kan. Jadi ini namanya ukhuwah tarikhiyah. Jadi ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, dan ada ukhuwah tarikhiyah, persamaan historis. Ini dijadikan semacam pengikat. Sehingga yang terjadi nanti itu adalah toleransi sejati. Ya, karena kalau hanya koeksistensi, dipicu sedikit itu gampang terjadi konflik. Tapi kalau ada ikatan yang sangat dasar, ya tidak gampang terprovokasi kan, tidak gampang terpancing. Kenapa? Ya masalah kasus kita selesaikan kasuistik. Maka itu saya mencoba menggambarkan juga bahwa di Indonesia ini kita sudah mulai melewati fase kerukunan antar umat beragama. Sudah nggak ada isu lagi. Kalaupun ada isu-isu kecil, itu kita selesaikan secara kasuistik. Sekarang kita akan hijrah, kita bertransformasi. Lebih makro lagi. Bagaimana tri kerukunan ini bisa terwujud. Kerukunan antara manusia dengan alam semesta, dan kerukunan antara alam semesta dan manusia dengan Tuhan. Nah, kalau kita rukun dengan alam semesta, kiamat itu bisa tertunda loh. Tapi kalau kita tidak rukun dengan alam semesta, seenak-enaknya kita membakar hutan, seenak-enaknya kita membakar karbon, seenak-enaknya kita mencemarkan lingkungan, itu artinya apa? Ya, kita mempercepat proses dunia ini kiamat. Iya. Nah, saya ingin betul, mari kita mencintai alam dan manusia itu kita harus kompak menjadi hambanya Allah. Mari kita berbakti kepada visi misi yang telah digariskan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kehidupan kita bersama. Iya. Nah, ini luar biasa ini. Ini yang kita sebut dengan ekoteologi. Jadi teologi selama ini kan over maskulin, difahami oleh orang. Nah, kita akan mengembalikan teologi itu sebetulnya adalah harus nurturing penekanannya, bukan struggling. Iya. Nurturing itu kasih sayangnya penuh, kelembutannya, keakrabannya, ya, jaringan silaturahimnya. Bukan struggling, ya, balas dendamnya, bukan saling berpacu dengan perlombaan yang negatif, ya, itu nggak bisa seperti itu. Bangsa kita ini harus mengedepankan teologi yang lebih soft, lebih feminin, lebih ekologis ya kan, supaya kehidupan antara manusia dan alam semesta ini menyatu.
Jangan melulu hanya menjadikan alam ini sebagai objek. Ya, padahal kita kan juga sangat berkepentingan terhadap lestarinya alam, ya kan. Tanpa alam yang lestari, tidak ada kehidupan sempurna bagi umat manusia. Ini yang kami canangkan. Siap, baik. Pak Menteri, menarik sekali diskusi kita, tapi kita lanjutkan di segmen terakhir berikutnya. Kita rehat sejenak, dan pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Prime Dialog segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Dodi The Geyser, saya tengah berbincang dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Nasruddin Umar. Kiai, ini apa yang Anda sampaikan dalam diskusi kita sebelumnya ini semua terkonfirmasi, apalagi ketika kunjungan Sri Paus Fransiskus ke tanah air, dan foto Anda sempat viral. Dan itu menurut saya itu bahasa cinta kasih yang tanpa sekat, tanpa batas. Apa pesan hakiki yang bisa Anda sampaikan terkait dengan momentum Hari Kemenangan hari ini? Iya, hari kemenangan ini harus diwujudkan menjadi sebuah kebudayaan bersama, ya kan. Karena intinya semua agama itu cinta. Coba kita lihat dalam Islam itu kan. Kitab suci, kitab Al-Quran. Ada hadis Nabi itu kan, kalau 6.666 ayat Quran itu dipadatkan, pemadatannya surah Al-Fatih. 7 ayat surah Al-Fatih itu dipadatkan, pemadatannya adalah ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya itu intinya di situ adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata dalam bahasa Arab, namanya rahimah. Apa artinya rahimah? Cinta. Jadi 6.000 sekian ayat itu dipadatkan menjadi satu kata, cinta. Sama juga agama lain kan. Betul. Kristen, Protestan kasih. Apalagi Hindu. Buddha tatuan asih. Engkau adalah aku adalah engkau. Ya. Nah, kita kembangkan. Hai pohon, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi bukan hanya orang diberlakukan sebagai tatuan asih. Ya Hindu, apalagi ya kan. Jadi semua agama itu menganjurkan cinta. Kok anehnya ada kebencian di antara para pemeluknya. Nah, ini yang kita akan kembalikan. Makanya saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sebetulnya tantangan kita sekarang ini, bagaimana menjadikan umat dan ajaran agamanya itu menyatu dengan dirinya. Kami sangat yakin ya, kalau umat beragama menghayati, mengamalkan agamanya masing-masing, barangkali kita nggak perlu polisi. Barangkali kita nggak perlu satpam. Siapa yang mau ngambil punya orang? Itu Ya. kan mengambil neraka kan. Persoalannya umat berjarak dengan agamanya. Apa kata agamanya, lain dilakukan pemeluknya. Terjadilah patologi sosial, ya kan, kejahatan di mana-mana. Nah, maka itu tantangan Kementerian Agama. Bagaimana menjembatani sehingga betul-betul terjadi penyatuan antara umat dengan ajaran agamanya. Maka itu kriteria ekstra yang kami sangat penting. Bukan sekedar untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih, wajar tanpa pengecualian. Tapi it's not enough for me. Tapi yang paling penting adalah bagaimana umat itu semakin dekat dengan ajaran agamanya kalau tidak bisa menyatukan. Nah, kita lihat kalau kita semuanya memupuk perasaan cinta dalam kehidupan bertanah air, berbangsa, luar biasa. Ini modal dasar untuk menciptakan kekuatan bangsa yang lebih besar. Dan itu sangat dimungkinkan. Karena bagi saya pribadi, ya mungkin saya salah, lebih gampang mencari pertemuan titik temu agama satu dengan agama lain daripada mencari perbedaan. Ya. Gak ada agama manapun yang menghalalkan korupsi, pendoliman, ketidakadilan. Semua musuh agama menjadi musuh agama yang lainnya juga. Dengan demikian, sebetulnya kalau kita umat beragama ini kompak dengan visi keagamaan kita masing-masing, maka kita akan menjadi ya negara mirip negara malaikat kalau ada malaikatnya, ya kan. Kenapa? Kita enak kan. Kenapa harus bertikai kalau bisa kompak? Kenapa harus berbeda kalau bisa sama? Kenapa harus berkonflik kalau kita bisa menyatu? Iya. Indah kan. Kita boleh berbeda agama apapun, lakum dinukum waliyatin, enak kan? Ya, coba kita lihat di Indonesia tuh. Teman-teman kita yang beragama non-muslim pun juga ikut halal bihalal kita, ikuti silaturahim kita. Dan kita juga sebagai tuan rumah nggak membedakan satu sama lain. Mereka juga ikut berbahagia loh. Rekan-rekan kita yang beragama lain pada saat lebaran. Kenapa? Karena mereka kita tidak bedakan. Inilah hakikat Islam. Dan saya mohon betul kepada umat Islam ini, marilah kita menjadi corong atau contoh perdamaian dunia. Ya. Mari kita jadikan Indonesia itu sebagai prototipe khaira ummah.
ya umat yang ideal, dan insya Allah mari kita menebarkan cinta satu sama lain, lupakan perbedaan satu sama lain, dan kita saling memaafkan satu sama lain. Insya Allah, Allah telah mengampuni dosa kita secara vertikal, kecuali dosa horizontal antar sesama. Ya. Dengan silaturahim seperti ini, maka dosa vertikal horizontal kita itu sudah lunas, dan kita kayomi waladatuhumu, kita bagaikan bayi yang baru lahir tanpa dosa. Dan saya juga menghimbau, jangan memungut dosa baru lagi. Ya, insya Allah. Kiai, ini tantangan terbesarnya sekarang kena era digital ya, dunia tanpa batas, tapi media sosial khususnya itu bisa masuk langsung ke ruang keluarga, ke tangan kita, sehingga mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia sebagai negara yang damai. Iya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya itu tadi pesan-pesan global setiap agama itu ya. What is behind the IT itu yang paling penting. Seliberal apapun IT itu, tapi si pengendali IT ini adalah orang yang beragama secara konsisten, jangan khawatir. Ya. Mau pakai handphone apapun juga, sepercanggih anak-anak kecil. Tapi kalau anak itu punya karakter keagamaan yang kuat, jangan khawatir. Ya, tetapi persoalannya sekarang ini, kekuatan keagamaan kita itu belum terlalu mengikat di dalam diri setiap individu. Maka itu Kementerian Agama hadir untuk memperkuat kekuatan vital keagamaan setiap individu bangsa Indonesia kita terutama ya kan. Nah maka itu saya mohon pengertiannya kepada semua pihak. Mari kita melupakan perbedaan kecil, jangan diperbesar ya kan. Toleransi itu bukan untuk menyamakan sesuatu yang harus berbeda, tapi juga harus membedakan sesuatu yang sesungguhnya sama. Itulah hakikat toleransi. Nah kalau kita sepakat dengan hal ini, enak sekali. Kita hidup dalam sebuah alam yang penuh kedamaian. Lukisan Tuhan inilah. Indonesia itu kan indah karena pluralismenya kan. Dan pluralitas itu adalah lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak lukisan Tuhan. Ya. Pak Menteri, Anda kan juga masih aktif sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Dan kalau kita bicara masjid sebagai sentra ibadah, juga kita harapkan layaknya seperti Masjid Istiqlal menjadi sentra sosial, sentra penyebaran cinta kasih seperti yang Anda masukkan tadi. Dan itu bisa dilakukan oleh seluruh masjid di tanah air. Bagaimana membagi peran ini, Ustadz? Ya, antara Kementerian Agama dengan Istiqlal sebetulnya kan selalu menjadi satu paket kan. Siapapun yang Menteri Agamanya otomatis Ya. akan menjadi pimpinan Istiqlalnya. Jadi jangan dipersoalkan sekarang aja. Semua Menteri Agama sebelum saya itu menjadi otomatis pimpinan tertingginya Istiqlal. Ya. Ya cuman mungkin karena menonjol saya juga selaku imam besar ya, saya juga sampaikan ke Bapak Presiden Pak Prabowo, Pak bagaimana posisi saya di Istiqlal? Oh enggak ada masalah. Bahkan itu kan senapas ya kan, Betul. seirama. Ya, dan saling memperkuat. Udahlah nanti tetap posisinya di imam besar Masjid Istiqlal karena memang beliau tahu bahwa peran Istiqlal sekarang kan diminta oleh PBB United Nations ya, Ya. untuk menjadi sebagai masjid model ya kan. Kami diminta untuk datang ke Amerika Latin untuk memberikan semacam pembinaan pada masjid-masjid baru yang dibangun oleh diaspora Timur Tengah yang mengungsi ke Iya. Amerika Latin itu juga ke Afrika. Saya juga bersyukur kenapa Istiqlal ini diminta sebagai model oleh PBB. Kenapa bukan masjid di Timur Tengah yang lain? Ini juga satu hal yang luar biasa ya. Beberapa penghargaan pun juga kita peroleh dari Istiqlal, dari dunia ya, misalnya dari World Bank Bandungnya juga memberikan satu award yang sangat bergensi, yang baru kali ini ada rumah ibadah yang mendapatkan. Selama ini hanya gedung pencakar langit seperti di Dubai, Iya. ya di Malaysia gedung kembarnya. Kali ini baru satu rumah ibadah yaitu Istiqlal. Apanya Istiqlal dinilai? Karena paling efisien, paling efektif, paling bersih, paling hijau. Nah ini luar biasa penilaian internasional ini. Dan ini kita bisa buktikan memang bahwa 38% energi digunakan Istiqlal itu solar system. Itu pun juga bantuan dari jamaah. Kemudian juga tidak ada setetes air di antara 75 juta liter yang kita pakai berwudu selama 1 bulan. Itu jatuh ke selokan, semuanya direcycle bisa langsung diminum. Kemudian juga di dalamnya ada banyak ruang meeting, bukan hanya untuk dipakai oleh orang Islam, tapi ada dialog antar umat beragama. Kita melakukan perayaan 17 Agustusan lintas agama di Istiqlal. Ada pemberdayaan masyarakat di dalam di tim Masjid Istiqlal itu ada kursus
bahasa asing gratis semuanya. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Perancis ya, bahasa Persia, kemudian juga bahasa Hebrew, kemudian juga bahasa Aramaik ada. Dan itu semuanya free. Iya. Dan peminatnya luar biasa banyak. Di Istiqlal itu kita juga ada penginapan gratis ya kan. Mungkin nginapnya 1-2 hari, orang-orang daerah kasihan ngurus perkantorannya di Jakarta daripada nyewa hotel. Nah, breakfast-nya kita pun gratiskan karena ada zakat malnya, ada zakatnya jamaah masjid itu kita pakai untuk ya bagi kami musafir itu harus dibantu. Betul. Gitu. Dan mereka semua menjadikan Istiqlal itu sebagai idola ya kan. Dan kami ingin supaya Masjid Istiqlal ini menjadi model juga untuk di Indonesia ya. Dan sekarang yang terakhir kita kembangkan bagaimana belanja di masjid. Jadi masjid itu harus menjadi pusat perekonomian dengan adanya. Kan setiap orang punya handphone kan. Betul. Jadi kita bisa mesan beras, minyak, kebutuhan pokok melalui handphone. Dan kita kerjasama dengan Ojek dan PT Pos. Dalam tempo 10 menit barang itu dikirim. Bahkan bisa beli ikan di mesin. Nggak ada ikannya di mesin. Tapi kita menyambungkan gudang-gudang dan bayar para user itu. Masya Allah. Jadi pusat ekonomi umat juga ya. Pusat ekonomi umat. Iya, ini penasaran saya. Selama bertahun-tahun merayakan Idul Fitri di tengah kesibukan saat ini sebagai menteri dan juga sebagai imam besar masjid, apa tradisi yang dilakukan di keluarga Kiai? Iya, bagi kami itu rumah kami sendiri itu jadi kayak istilah itu terminal ya. Karena kami memiliki pondok pesantrennya banyak ya. Dan santri-santri kami juga banyak lanjut di Jakarta. Kami memiliki pesantren 542 cabang seluruh Indonesia, pesantren Asadiah. Saya juga pribadi punya 12 ya. Nah, mereka itu lanjut kan pesantren unggulan ya. Jadi sebagian mereka itu lanjut di luar negeri, lanjut di Jakarta ini. Dan alumninya pun juga kita kawinkan di Jakarta. Jadi ada kali sekitar 40 orang alumni kami, pondok kami kawinkan. Dan kalau lebaran ini kami banyak sekali cucu ya. Anak kita sudah lebih 40 orang kita kawinkan, kita ngelamarin, kita memestakan dan seterusnya. Jadi keluarga besar. Keluarga besar. Dan sudah cucunya lebih dari 100 orang. Luar biasa. Dan mereka menganggap kita itu orang tuanya. Betul. Orang tuanya dia nggak ngurus ya, jadi semuanya diserahkan kepada kita. Itu kebahagiaan tersendiri buat kami. Nah, apalagi dengan Menteri Agama ini, ya kami terpaksa melakukan open house 2 hari ya kan. Kan open house yang pertama itu rekan-rekan kantor, rekan sejawat ya kan. Dan hari kedua itu, ya itu tadi, komunitas keluarga besar kami itu. Dan insya Allah, ya sedikit artinya buat kita, tapi memberi kepuasan buat mereka, buat orang lain. Itu luar biasa. Kita bahagia melihat anak-anak kita bahagia. Kita bahagia melihat orang lain bahagia. Kita bahagia pada saat melihat orang lain bahagia. Bagi saya itu adalah suatu karunia Tuhan. Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain dan jangan bersedih melihat orang lain bahagia. Mari kita merasakan kebahagiaan bersama ini. Bahagia kita menyaksikan kebahagiaan orang lain. Jangan dibalik. Ya kan? Nah, kalau ini bisa kita lakukan semuanya, maka itulah sesungguhnya hakikat dan fungsi agama kan. Terima kasih. Ya. Pesan Idul Fitri untuk tahun ini buat seluruh pemirsa NTV. Ya, baik seluruh para pemirsa NTV. Jadikanlah 11 bulan sesudah Ramadan ini bagaikan Ramadan yang di-extend. Kalau dalam Ramadan kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mengkhianati keluarga, mengkhianati orang lain, tidak boleh kita melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh agama, maka pertahankan juga sesudah Ramadan ini. Maka itulah jembatan penyeberangan kita menuju Ramadan akan datang dengan cara mempertahankan kualitas Ramadan. Ya, terpatri dalam hati kita sampai Ramadan berikutnya. Dengan demikian, 12 bulan itu terasa Ramadan. Siap. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, salam untuk keluarga. Terima kasih. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Idul Fitri atas nama keluarga besar Nusantara Televisi. Saya Doni De Gezer, terima kasih dan sampai jumpa.